Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merevisi video presentasi dari video sebelumnya yang berjudul Analisis Metode Activity Based Costing dalam proses Mold and Dice. Jadi permasalahan yang ada saat ini adalah proses bisnis sistem berjalan yang saat ini dilakukan pada perusahaan tersebut masih bersifat manual atau belum terdapat sistem. Sehingga masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama pada sistem akuntansi keuangannya. Seperti contohnya penginputan data yang kurang rapi, bekerja tidak sesuai job desk, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan alternatif penyelesaian masalah, mengembangkan sistem informasi terkomputerisasi yang mencakup fitur pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data biaya berbasis aktivitas. Sistem ini harus dilengkapi dengan perangkat lunak pendukung seperti ERP, Enterprise Resource Planning, dan pelatihan bagi karyawan untuk memastikan data yang dimasukkan akurat dan proses berjalan dengan efisien. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelaporan biaya, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan mengurangi kesalahan manusia. ERP atau disebut juga Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis utama dalam sebuah perusahaan. ERP ini mencakup berbagai modul seperti keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, manajemen persediaan, produksi, dan penjualan perusahaan. Contoh perangkat lunak ERP yang populer atau yang sering kita dengar, yaitu yang pertama ada SAP, kemudian ada Oracle, dan yang terakhir ada Microsoft Dynamics. Ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram sistem berjalan saat ini. Jadi karena terlalu panjang atau karena terlalu banyak tahapan di sistem berjalan, jadi tidak efisien untuk dilakukan. Yang pertama yaitu ada marketing, yaitu membuat RAB atau membuat penawaran kepada customer. Kemudian customer memilih penawaran yang diinginkan, kemudian memesan barang. Setelah itu tim marketing menerima pesanan dari seorang customer, kemudian melanjutkannya kepada pihak purchasing. Di sini pihak purchase menyiapkan pesanan, kemudian dilanjut oleh pihak produksi, yaitu memproses barang pesanan. Kita membuat barang pesanan. Setelah itu dilanjut oleh pihak quality, yaitu melakukan quality test terhadap barang tersebut. Jika sudah, maka akan diteruskan kepada pihak logistik. Di sini pihak logistik menyiapkan pengiriman dan melakukan pengiriman kepada customer. Setelah customer menerima barang pesanan, customer memberikan surat jalan kepada logistik. Setelah itu pihak logistik memberikan surat jalannya kepada pihak accounting. Lalu pihak accounting membuat tagihan kepada customer. Setelah itu customer menerima invoice-nya, lalu melakukan pembayaran. Dan setelah itu pihak accounting melakukan atau menerima pelunasan dari seorang customer. Itu untuk sistem yang berjalan saat ini, terlalu panjang dan terlalu banyak tahapan, jadi tidak terlalu efisien. Kemudian activity diagram sistem usulan atau sistem yang kami usulkan adalah yang pertama yaitu pihak marketing membuat penawaran, kemudian customer memilih penawaran yang diinginkan, lalu membuat PO atau membuat purchase order. Setelah itu, pihak marketing mengonfirmasi purchase order, lalu melanjutkannya kepada tim accounting. Di sini accounting mendata budget yang diperlukan dan memberikan budget anggaran kepada pihak produksi. Untuk apa? Untuk memproduksi barang dengan budget yang tersedia. Apabila terdapat sisa budget,
maka akan diberikan kepada manajer untuk menyimpan budget sisa produksi. Jika tidak ada, maka selesai. Itu sistem usulan yang kami usulkan. Kemudian yang terakhir ada use case diagram usulan dalam proses mold and dice. Jadi use case yang kami usulkan adalah yaitu dalam satu web perusahaan, di sini seorang customer dapat melihat penawaran dan melakukan purchase order dalam web tersebut. Kemudian marketing di sini dapat memberikan penawaran dan menerima purchase order dari seorang customer dalam web perusahaan. Kemudian ada produksi. Jadi tim produksi di sini memproduksi barang dan membuat data pengeluaran anggaran produksi. Setelah itu, pihak accounting dapat menyiapkan budget dan melihat proses produksi barang. Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah, manajer di sini dapat memantau produksi barang yang pertama. Yang kedua, melihat data pengeluaran anggaran. Apabila terdapat sisa budget, maka akan disimpan oleh manajer. Seperti itu use case yang kami usulkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.